Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Halo semua, semuanya. di sini kami akan menjelaskan materi tentang masa praaksara di Indonesia. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Muhammad Nova Rabbani, nomor 20 dari kelas 12 MIPA 7. Dan saya Yusuf Binun, nomor absen 32 dari kelas 12 MIPA 7. Langsung saja kita mulai penjelasannya. Nah, di sini kami akan menjelaskan beberapa hal. Untuk yang pertama, ada pengertian praaksara, lalu jejak zaman pada masa praaksara, nenek moyang manusia Indonesia, asal-usul nenek moyang Indonesia, lalu ada juga periodisasi masa praaksara, tradisi masyarakat praaksara, jenis manusia purba di Indonesia, dan yang terakhir, berakhirnya masa praaksara. Nah, untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian praaksara. Jadi, apa sih itu praaksara? Praaksara berasal dari kata pra dan aksara. Pra berarti sebelum dan aksara berarti tulisan. Zaman praaksara adalah zaman ketika manusia belum mengenal aksara atau tulisan. Nah, kalau zaman setelah kita mengenal aksara dinamakan zaman aksara atau zaman sejarah. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jejak zaman pada masa praaksara. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, zaman praaksara itu adalah zaman ketika manusia belum mengenal tulisan. Lalu bagaimana kita bisa mengetahui pola kehidupan manusia praaksara? Ini berikut ada beberapa sumber informasinya. Yang pertama, ada fosil. Fosil adalah sisa tulang belulang binatang atau sisa tumbuhan zaman purba yang telah membatu karena proses kimiawi dan telah tertanam di dalam lapisan tanah selama ratusan bahkan ribuan tahun. Lalu selanjutnya ada artefak. Artefak adalah benda-benda hasil kecerdasan manusia praaksara seperti perkakas, senjata, atau perhiasan yang dipakai oleh manusia praaksara sebagai penunjang kehidupan. Materi berikutnya yaitu nenek moyang manusia Indonesia. Nah, jadi nenek moyang manusia Indonesia itu ada tiga, yaitu pertama bangsa Melanesia, yang kedua bangsa Proto Melayu, yang ketiga bangsa Deutero Melayu. Nah, yang pertama diperkirakan tiba di Indonesia yaitu bangsa Melanesia. Jadi bangsa Melanesia diperkirakan tiba di Indonesia pada tahun 45.000 sampai 50.000 sebelum Masehi. Ciri fisik bangsa Melanesia yaitu berkulit cenderung hitam, rambut berwarna hitam dan keriting, badannya tegap, serta memiliki bibir tebal dan hidung lebar. Di Indonesia sendiri yang termasuk bangsa Melanesia yaitu suku Siak di Riau dan suku bangsa Papua Melanesia. Nah, yang kedua yaitu bangsa Proto Melayu. Bangsa Proto Melayu diperkirakan tiba di Indonesia sekitar tahun 3000 sebelum Masehi. Ciri fisik bangsa Proto Melayu yaitu berkulit sawo matang, badannya tinggi ramping, memiliki rambut lurus, serta memiliki bentuk hidung dan mulut yang sedang. Di Indonesia yang termasuk bangsa Proto Melayu yaitu suku Dayak di Kalimantan, suku Sasak di Lombok, suku Nias di Sumatera Barat, suku Kubu di Sumatera Selatan, suku Batak di Sumatera Utara, dan suku Toraja di Sulawesi Selatan. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu bangsa Deutero Melayu atau Melayu Muda. Nah, bangsa Deutero Melayu diperkirakan tiba di Indonesia sekitar tahun 500 sebelum Masehi. Bangsa Deutero Melayu memiliki ciri-ciri fisik yang sama dengan Proto Melayu. Di Indonesia yang termasuk bangsa Deutero Melayu yaitu Aceh, Minangkabau, Jawa, Bali, Bugis, dan Makassar. Nah, selanjutnya asal-usul nenek moyang Indonesia. Di sini akan ada 4 teori yang menjelaskan tentang asal-usul nenek moyang di Indonesia. Nah, yang pertama di sini ada teori Yunan. Teori ini menyatakan asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia ini berasal dari Yunan Tiongkok. Nah, adapun tokoh pendukung teori Yunan ini yaitu R.H. Gilden, J.H.C. Kern, J.R. Foster, dan J.R. Logan. Lalu teori Yunan ini didasari oleh hal-hal berikut. Yang pertama, penemuan kapak tua di wilayah Nusantara yang memiliki kesamaan dengan kapak tua yang terdapat di wilayah Asia Tengah. Hal tersebut menunjukkan ada proses migrasi manusia dari wilayah Asia Tengah menuju ke Kepulauan Nusantara.
Lalu yang kedua, ada kesamaan bahasa yang berkembang di Kepulauan Nusantara dengan bahasa yang ada di Kamboja, yaitu bahasa Melayu Polinesia. Hal tersebut menunjukkan penduduk yang berada di Kamboja berasal dari Yunan dengan cara menyusuri Sungai Mekong. Nah, teori yang kedua ada teori Nusantara. Teori Nusantara ini menyatakan asal-usul bangsa Indonesia berasal dari bangsa Indonesia itu sendiri, bukan melalui proses migrasi dari daerah lain. Adapun tokoh pendukungnya, Mohyamin, J. Crawford, Sultan Takdir, Goris Kera. Dasar teori Nusantaranya sebagai berikut. Yang pertama, penemuan Homo soloensis dan Homo wajagensis yang terdapat di Pulau Jawa menunjukkan adanya kemungkinan bangsa Melayu keturunan dari manusia kuno tersebut yang berasal dari Jawa. Lalu yang kedua, adanya perbedaan bahasa antara bahasa Austronesia yang berkembang di daerah Nusantara dengan bahasa yang berkembang di wilayah Asia Tengah, yaitu bahasa Indo-Eropa. Lalu ada teori out of Africa. Teori ini menyatakan asal-usul bangsa Indonesia berasal dari Afrika. Nah, berdasarkan teori ini, manusia Afrika melakukan migrasi dari Afrika menuju Asia Barat sekitar 50.000 sampai 70.000 tahun yang lalu. Nah, sekitar 70.000 tahun yang lalu, bumi memasuki akhir dari zaman glasial, ketika permukaan air laut menjadi lebih dangkal disebabkan oleh air yang masih berbentuk gletser. Pada masa ini, memungkinkan manusia menyeberangi lautan hanya dengan menggunakan perahu yang masih sederhana. Adapun tokoh pendukung teori out of Africa ini yaitu James Watson dan Max Inman. Dan yang terakhir ada teori out of Taiwan. Jadi teori ini menyatakan bahwa asal-usul bangsa Indonesia berasal dari Kepulauan Formosa, Taiwan. Nah, teori out of Taiwan ini didukung oleh Harry Truman Simanjuntak. Lalu dasar teori tersebut sebagai berikut. Yang pertama, tidak ada pola genetika yang sama antara kromosom manusia Indonesia dengan manusia yang berada di Cina. Lalu yang kedua, bahasa yang digunakan dan berkembang di wilayah Nusantara adalah bahasa yang merupakan rumpun Austronesia. Rumpun Austronesia ini digunakan oleh leluhur bangsa Indonesia yang menetap di Pulau Formosa, Taiwan. Nah, untuk materi berikutnya yaitu periodisasi masa praaksara. Nah, untuk periodisasi masa praaksara sendiri itu dibagi menjadi 3, yaitu periodisasi berdasarkan geologis, periodisasi berdasarkan arkeologis, dan yang terakhir periodisasi berdasarkan perkembangan kehidupan manusia. Nah, yang akan kita bahas pertama yaitu periodisasi berdasarkan geologis. Nah, jadi kalau periodisasi masa praaksara berdasarkan geologis itu dibagi menjadi 4, yaitu ada zaman Arkaikum, zaman Paleozoikum, zaman Mesozoikum, dan yang terakhir ada zaman Neozoikum. Untuk yang pertama saya akan menjelaskan tentang zaman Arkaikum, yaitu zaman awal-awal banget gitu. Ya, zaman ini berlangsung kira-kira 2500 juta tahun yang lalu, ya, udah sangat lama banget. Jadi ciri-ciri zaman Arkaikum yaitu yang pertama, pada saat itu kulit bumi masih panas. Nah, yang kedua, lempengan bumi masih menyatu dan belum terbentuk. Yang ketiga, kondisi bumi belum stabil dengan udara yang sangat panas sehingga tidak memungkinkan adanya kehidupan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang zaman Paleozoikum. Jadi, zaman ini berlangsung kira-kira 340 juta tahun yang lalu. Ciri-ciri zaman Paleozoikum yaitu pada masa ini lapisan hidrosfer dan atmosfer mulai terbentuk. Yang kedua, terbentuknya suatu benua besar yang dikenal sebagai Pangea. Nah, ini ada gambar ilustrasi dari Pangea. Nah, selanjutnya yang ketiga, tanda-tanda kehidupan mulai bermunculan. Nah, tanda-tanda kehidupan ini munculnya bertahap ya. Yang awalnya dimulai dari munculnya organisme uniseluler atau bersel satu, selanjutnya berkembang menjadi organisme multiseluler atau bersel banyak. Lalu juga kemudian muncul pelan-pelan muncul organisme yang bertumbuh kompleks seperti binatang-binatang kecil yang tidak memiliki tulang belakang, berbagai jenis ikan, amfibi, dan reptil. Selain itu juga ada juga tumbuhan-tumbuhan seperti paku-pakuan juga udah mulai muncul. Selanjutnya yang ketiga yaitu zaman Mesozoikum.
Nah, zaman Mesozoikum adalah zaman kehidupan pertengahan yang berlangsung kira-kira 140 juta tahun yang lalu. Ciri-ciri zaman Mesozoikum yaitu yang pertama, munculnya hewan-hewan bertubuh besar seperti reptilia pemakan daging, berbagai jenis burung, dan beberapa hewan mamalia. Yang kedua, daratan sebagian besar dikuasai oleh reptilia raksasa yang selanjutnya disebut dinosaurus. Nah, jadi zaman Mesozoikum ini emang identik dengan dinosaurus ya. Jadi emang di zaman ini banyak reptilia raksasa yang disebut dinosaurus itu. Makanya zaman ini juga kadang disebut juga zaman dinosaurus. Nah, yang terakhir yaitu zaman Neozoikum. Di zaman Neozoikum adalah zaman kehidupan baru yang berlangsung kira-kira 60 juta tahun yang lalu. Nah, zaman ini terbagi menjadi dua, yaitu ada zaman Tertier dan zaman Kuartier. Nah, zaman Kuartier nanti juga terbagi menjadi dua, yaitu ada kala Pleistosen dan kala Holosen. Seperti yang udah aku bilang sebelumnya, jadi kan zaman Neozoikum dibagi menjadi dua, yaitu ada zaman Tertier dan zaman Kuartier. Yang pertama kita akan bahas zaman Tertier terlebih dahulu. Di ciri-ciri zaman Tertier yaitu jenis-jenis reptil mulai mengalami kepunahan dan digantikan hewan-hewan besar yang menyusui. Nah, contohnya ini gambarnya sebagai ilustrasi. Selanjutnya, jenis primata dan burung tak bergigi berukuran besar menyerupai burung unta mulai bermunculan. Lalu munculnya fauna laut yang sudah mirip seperti saat ini, yaitu berbagai jenis ikan dan moluska. Yang terakhir, tumbuhan berbunga dan rumput terus mengalami variasi seperti semak belukar dan rumput ilalang. Selanjutnya yaitu zaman Kuartier. Nah, jadi zaman Kuartier ini dibagi menjadi dua juga, yaitu ada istilahnya itu kala ya. Jadi ada kala Pleistosen dan kala Holosen. Nah, ciri-ciri kala Pleistosen yaitu terjadinya masa glasial atau zaman es sebanyak 5 kali. Yang kedua, munculnya spesies manusia Pithecanthropus erectus. Nah, jadi ini awal mula munculnya manusia ini di zaman Kuartier yang kala Pleistosen. Selanjutnya, kala Holosen, ciri-cirinya yaitu iklim dan keadaan bumi sudah lebih stabil dari sebelum-sebelumnya. Lalu yang kedua yaitu interaksi sosial dan keadaan masyarakatnya jauh lebih sempurna dibandingkan dari zaman Pleistosen. Nah, kalau tadi kita sudah membahas periodisasi masa praksara berdasarkan geologis, sekarang kita akan membahas periodisasi masa praksara berdasarkan arkeologis. Nah, jadi periodisasi berdasarkan arkeologis ini dibagi menjadi dua, yaitu ada zaman batu dan juga zaman logam. Nah, untuk periodisasi masa praksara berdasarkan arkeologis yang akan kita bahas pertama yaitu zaman batu. Nah, zaman batu sendiri ini nanti dibagi menjadi beberapa. Yang pertama ada Paleolitikum atau zaman batu tua, lalu Mesolitikum atau zaman batu tengah, lalu ada Neolitikum atau zaman batu muda, dan juga Megalitikum atau zaman batu besar. Yang pertama kita akan membahas tentang Paleolitikum terlebih dahulu. Jadi Paleolitikum itu zaman batu tua. Kehidupan sosial ekonominya itu gimana sih? Jadi pada Paleolitikum itu masyarakatnya berburu dan mengumpulkan makanan untuk bertahan hidup. Lalu nomaden atau berpindah-pindah untuk mencari daerah baru yang memberikan makanan yang cukup. Jadi kalau misal saat ini tinggal di wilayah A dan lalu persediaan makanannya sudah habis di sekitar wilayah itu, maka penduduknya akan pindah ke wilayah yang lain gitu. Dan juga tempat tinggalnya umumnya tidak jauh dari sumber air. Nah, hasil-hasil kebudayaan dari Paleolitikum itu apa sih? Jadi hasil-hasil kebudayaannya yang terkenal itu ya kebudayaan Pacitan. Kenapa bisa dinamain kebudayaan Pacitan? Karena berdasarkan penelitian di daerah Kali Baksoka, Punung Pacitan, banyak ditemukan alat-alat dari batu dalam jumlah yang besar yang kemudian disebut dengan budaya Pacitan. Nah, alat-alatnya yaitu kapak genggam, kapak perimbas, kapak penetak,
pahat genggam, dan alat serpih atau flake. Dan alat-alat yang digunakan itu masih berupa terbuat dari batu yang kasar, jadi belum dihaluskan. Nah, berikut ada contoh gambar dari hasil kebudayaan di masa Paleolitikum. Ini ada kapak genggam dan kapak perimbas. Nah, ini ada contoh lain dari hasil kebudayaan zaman Paleolitikum. Ya, ini ada kapak penetak dan juga alat serpih atau flake. Nah, alat-alat yang tadi saya sebutkan itu biasanya digunakan sama manusia pada zaman Paleolitikum untuk menguliti hewan buruan, memotong buah-buahan atau umbi-umbian, lalu juga untuk memotong kayu, bambu, dan lain sebagainya. Nah, setelah Paleolitikum ada Mesolitikum atau zaman Batu Tengah. Nah, zaman Batu Tengah ini kehidupan sosial ekonominya, kegiatan berburunya lebih berkembang, lalu tempat tinggalnya semi menetap di gua, jadi sudah ada beberapa yang menetap tapi belum semuanya. Lalu masyarakatnya sudah mampu membuat gerabah dari proses pembakaran tanah liat. Nah, lalu hasil-hasil kebudayaannya yaitu yang pertama Abris-Sous-Rohe atau kebudayaan Abris-Sous-Rohe ini adalah budaya tempat tinggal manusia praaksara yang menempati gua-gua dataran tinggi. Jadi bukti dari penemuan kebudayaan ini yaitu lukisan-lukisan tangan di gua-gua yang ada di sekitar pedalaman Jawa, NTT, dan juga Sulawesi. Lalu ada budaya Kyoken Modinger atau ya kebudayaan ini merupakan kebudayaan timbunan sampah dari hasil sisa makanan berupa kulit kerang dan siput. Nah, bukti temuannya yaitu berupa bukit yang merupakan sampah dari kulit kerang yang ada di sepanjang pesisir pantai Sumatera. Lalu yang ketiga ada alat-alat yang sudah agak halus, ya, lebih halus daripada zaman Paleolitikum, yaitu seperti kapak Sumatera, batu penggiling, dan juga alat serpih. Nah, ini ada contoh gambar dari kebudayaan pada masa Mesolitikum. Yang pertama ada Abris-Sous-Rohe yang berupa lukisan tangan ya yang ada di gua-gua. Selanjutnya ini ada Kyoken Modinger yang berupa ini adalah sampah bukit sampah sisa-sisa dapur makanan yang berupa kulit kerang gitu. Nah, ini ada bukitnya. Nah, ini ada contoh-contoh hasil kebudayaan yang lain. Yang pertama ada kapak Sumatera, lalu ada batu penggiling, selanjutnya ada alat serpih lagi atau flake. Nah, lalu yang ketiga ada zaman Neolitikum atau zaman Batu Muda. Nah, kehidupan sosial ekonomi yang ada di zaman ini yaitu masyarakatnya sudah mulai bercocok tanam. Jadi kan yang sebelumnya itu mencari makanan tuh berburu gitu dan mengumpulkan makanan atau meramu. Nah, di Neolitikum ini masyarakatnya sudah mulai bercocok tanam untuk memenuhi kebutuhannya. Lalu tempat tinggalnya juga sudah menetap, sudah tidak nomaden lagi. Lalu yang ketiga sudah mengenal teknik pengairan dalam pertanian. Nah, karena sudah mulai bercocok tanam juga, jadi ya otomatis sudah mengenal sistem pengairan untuk bercocok tanamnya itu. Lalu yang terakhir ada sudah mengenal dan menggunakan api. Nah, lalu untuk hasil-hasil kebudayaannya yaitu alat-alat yang sudah jauh lebih halus dan lebih terasa seperti kapak persegi, kapak lonjong, gerabah, dan beliung persegi. Berikut adalah contoh gambar hasil kebudayaan dari masa Neolitikum. Yang pertama ada kapak persegi, lalu sebelahnya ini ada kapak lonjong. Selain kapak persegi dan juga kapak lonjong, hasil-hasil kebudayaan lainnya yaitu beliung persegi dan gerabah. Nah, beliung persegi ini gunanya untuk menggemburkan tanah, ya, karena kan di masa Neolitikum ini sudah mengenal bercocok tanam, gitu. Nah, beliung persegi ini salah satu alatnya untuk bercocok tanam. Yang terakhir dari zaman batu yaitu zaman Megalitikum atau zaman batu besar. Kehidupan sosial ekonomi di Megalitikum ini yaitu sudah mengenal sistem kepercayaan yaitu animisme, dinamisme, dan juga totemisme. Lalu juga sudah mengenal konsep kepala suku atau
primus inter pares, lalu dan di masa megalitikum ini mereka menciptakan bangunan-bangunan yang terbuat dari batu besar yang umumnya itu untuk pemujaan roh gitu. Hasil-hasil kebudayaannya antara lain yaitu peralatan dan bangunan-bangunan yang terbuat dari batu besar seperti dolmen, menhir, sarkofagus, paruga atau kubur batu, dan juga punden berunda. Berikut merupakan gambar dari hasil-hasil kebudayaan yang ada di megalitikum. Yang pertama ada dolmen. Nah, jadi dolmen ini gunanya untuk menyimpan sesaji ya. Selanjutnya ada menhir. Menhir ini gunanya untuk menyembah arwah nenek moyang atau roh nenek moyang. Nah, yang selanjutnya ada sarkofagus. Sarkofagus ini berfungsi untuk menyimpan jasad orang yang sudah meninggal. Selain tiga tadi, ada juga ini waruga atau kubur batu yang gunanya untuk menyimpan jasad orang yang sudah meninggal juga. Lalu ada punden berunda. Punden berunda ini berfungsi sebagai sarana untuk pemujaan roh nenek moyang. Nah, semakin berkembangnya zaman batu ini lama-kelamaan sudah mulai memudar dan digantikan dengan zaman logam yang terdiri dari zaman perunggu dan juga zaman besi. Nah, sebenarnya ada zaman tembaga juga, tapi di Indonesia sendiri bukti keberadaannya belum ditemukan untuk zaman tembaga itu. Jadi Indonesia hanya mengalami zaman perunggu dan zaman besi. Nah, dinamakan zaman logam ya karena alat-alat yang dihasilkan di zaman ini emang kebanyakan terbuat dari logam gitu. Nah, jadi di zaman logam ini kehidupan sosial ekonominya sudah berkelompok menjadi kebiasaan hidup berkelompok menjadi berkembang secara luas dan sudah mengenal sistem pembagian kerja. Nah, dan itu juga sudah menguasai teknik tempa, teknik cire perdu atau cetak lilin, dan teknik bivalve atau cetak ulang untuk membuat berbagai peralatan dari logam. Nah, selain itu hasil-hasil kebudayaannya yaitu untuk yang di zaman perunggu yaitu ada alat-alat berupa kapak corong, candrasa, nekara, bejana perunggu, moko, dan perhiasan perunggu. Lalu untuk yang di zaman besi, ini alat-alatnya kebanyakan untuk yang digunakan sebagai senjata ya atau alat-alat perang seperti tombak, pisau, kapak, pedang, dan mata panah. Berikut adalah gambar hasil kebudayaan yang ada di zaman logam. Yang pertama ada kapak corong. Kapak corong ini gunanya untuk memotong kayu, tapi untuk kapak corong yang berukuran lebih kecil biasanya untuk keperluan di upacara adat. Selanjutnya ada nekara dan juga ada candrasa. Nah, candrasa ini mirip seperti kapak corong, bentuknya hanya saja satu sisinya panjang, dan juga fungsinya candrasa ini untuk upacara adat, keperluan upacara adat. Selanjutnya ini ada hasil kebudayaan yang lain yaitu ada moko. Moko ini seperti nekara tapi satu sisinya lebih panjang. Selanjutnya ada bejana perunggu dan juga perhiasan perunggu. Nah, untuk periodisasi masa praksara berdasarkan geologis dan arkeologis sudah kita bahas. Yang terakhir kita akan membahas periodisasi masa praksara berdasarkan perkembangan kehidupan manusia. Nah, periodisasi berdasarkan perkembangan kehidupan manusia ini dibagi menjadi tiga, yaitu masa memburu dan meramu, lalu ada masa bercocok tanam dan juga masa perundagian. Nah, yang pertama langsung saja kita bahas masa berburu dan meramu. Nah, ciri-ciri masyarakatnya yaitu masyarakatnya masih bersifat nomaden, lalu hidup dalam kelompok-kelompok kecil, lalu memenuhi kebutuhan dengan berburu dan mengumpulkan makanan yang ada di sekitar, dan juga peralatan yang digunakan masih bersifat kasar yang terbuat dari batu, kayu, dan tulang. Nah, untuk kehidupan masyarakatnya sendiri gimana sih? Nah, secara ekonomi, kebutuhan makanan dipenuhi dengan cara berburu hewan dan mengumpulkan umbi-umbian.
buah-buahan serta dedaunan yang ditemukan di sekitar lingkungan mereka. Nah, kalau misal persediaan makanan di sekitar mereka sudah mulai menipis atau mulai habis, mereka akan berpindah ke tempat yang lain gitu, yang memiliki persediaan makanan yang lebih gitu, karena kan mereka masih bersifat nomaden dan belum menetap. Nah, lalu untuk kehidupan secara sosialnya sendiri, anggota kelompok laki-laki melakukan perburuan, sementara kelompok perempuan mengumpulkan makanan dari tumbuh-tumbuhan serta hewan-hewan kecil. Nah, yang kedua yaitu masa bercocok tanam. Nah, ciri-ciri dari masyarakat yang ada di masa bercocok tanam yaitu manusianya atau masyarakatnya sudah mulai menetap di suatu tempat secara berkelompok. Lalu sudah mulai bercocok tanam dengan cara berladang. Lalu masyarakatnya sudah mulai berternak juga. Nah, dan memelihara binatang. Lalu peralatan yang digunakan untuk bercocok tanam sudah lebih halus. Contohnya beliung persegi. Nah, kehidupan masyarakatnya sendiri secara ekonomi telah berhasil mengolah makanan sendiri ya. Jadi mereka itu membuka hutan untuk kemudian ditanami dan diurus gitu dan dibuat ladang. Nah, secara sosial masyarakatnya sudah mulai menetap. Mereka sudah memiliki pekerjaan ya, seperti petani, peternak, dan juga nelayan. Nah, mereka juga melakukan barter atau pertukaran barang antara masyarakat satu dengan yang lainnya. Nah, yang terakhir yaitu ada masa perundagian. Nah, masa perundagian ini juga sering disebut sebagai masa logam juga karena ya emang timelinenya itu sejalan gitu. Masa perundagian ya pas masa logam gitu. Nah, kata undagi sendiri kata perundagian sendiri diambil dari kata undagi yang artinya seseorang yang memiliki keterampilan jenis usaha tertentu seperti pembuatan gerabah, perhiasan, kayu, batu, dan logam. Jadi emang masyarakatnya di masa perundagian ini sudah jauh lebih terampil gitu dalam mengolah sesuatu. Nah, ciri-ciri masyarakatnya sendiri yaitu sudah mengenal sistem pembagian kerja, lalu sudah memiliki keterampilan dalam membuat berbagai perkakas dari logam untuk alat-alat upacara, senjata, dan berbagai peralatan lainnya. Lalu yang ketiga sudah memiliki kepercayaan yaitu animisme dan dinamisme. Lalu untuk kehidupan bermasyarakatnya sendiri, secara ekonomi masyarakat masa perundagian tidak hanya bercocok tanam dengan berladang, tetapi juga mengolah sawah. Secara sosial masyarakatnya sudah mulai terbagi ke dalam kelompok yang sesuai dengan keahlian mereka, misalnya kelompok petani, undagi, pedagang, dan sebagainya. Nah, selanjutnya masuk ke tradisi masyarakat praksara. Nah, yang pertama ada tradisi masyarakat praksara pada sistem kepercayaan. Untuk yang pertama, percaya pada roh nenek moyang. Jadi terdapat penemuan tulang belulang manusia yang telah dikuburkan di dalam gua-gua, yang menyimpulkan bahwa masyarakat praksara Indonesia pada saat itu sudah memiliki pandangan terhadap kematian. Dengan adanya penguburan orang yang sudah meninggal, masyarakat praksara sudah mengenal cara penghormatan terhadap orang yang sudah meninggal. Lalu yang kedua ada animisme. Animisme adalah sistem kepercayaan yang dianut manusia praksara dengan cara memuja arwah dari nenek moyang mereka. Jadi, mereka percaya bahwa roh tidak hanya berada pada makhluk hidup, tetapi pada benda-benda tertentu juga. Mereka percaya bahwa apabila manusia mati, maka arwahnya akan tetap hidup di alam yang berbeda yang serupa dengan kehidupan manusia di dunia. Lalu yang ketiga ada dinamisme. Dinamisme adalah sistem kepercayaan yang menganggap bahwa benda-benda tertentu, baik benda mati maupun benda hidup, memiliki kekuatan gaib dan dianggap suci. Dianggap suci ini karena mereka menganggap bahwa benda-benda tersebut memiliki sifat yang luar biasa sehingga dapat memberikan pengaruh baik atau buruk kepada manusia. Lalu yang terakhir ada totemisme. Totemisme adalah sistem kepercayaan yang menganggap bahwa binatang juga memiliki roh. Anggapan tersebut muncul karena ada beberapa binatang yang memiliki kekuatan yang lebih dibandingkan manusia. Nah, lalu sekarang tradisi masyarakat praksara pada sistem pencariannya. Yang pertama ada masa berburu dan meramu atau mengumpulkan makanan.
Pada masa ini, manusia praksara dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sangat bergantung pada sumber daya alam. Untuk bertahan hidup, manusia berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lainnya tergantung dari ketersediaan makanan di daerah tersebut. Jadi, manusia praksara ini bertahan hidup dengan cara berburu dan mengumpulkan makanan. Lalu, untuk yang masa bercocok tanam dan beternak, manusia praksara pada masa ini sudah menetap karena sudah mengenal sistem bercocok tanam dan beternak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia praksara mengenal sistem bercocok tanam diawali dengan cara berguna, yaitu teknik bercocok tanam dengan cara membersihkan hutan untuk kemudian ditanami tumbuh-tumbuhan yang menjadi konsumsi manusia. Jika lahan hutannya sudah habis, maka nanti akan berpindah tempat untuk mencari hutan yang baru. Lalu ada tradisi masyarakat praksara pada sistem sosial. Pada masa berburu dan meramu, masyarakat praksara sudah hidup berkelompok meskipun hanya kelompok yang berjumlah sedikit. Ini manusia praksara pada masa ini sudah mengenal sistem pembagian kerja antara perempuan dan laki-laki. Laki-laki bertugas melakukan perburuan binatang-binatang, sedangkan perempuan mengumpulkan makanan. Lalu pada masa bercocok tanam, masyarakat praksara sudah memiliki tempat tinggal yang tetap di suatu tempat tertentu. Kehidupan sosial pada masa ini terlihat jelas dengan sudah dikenalnya sistem gotong royong dalam bermasyarakat. Pada masa ini pula, masyarakatnya sudah mengenal sistem organisasi dengan adanya pemimpin di antara kelompok-kelompok yang biasa disebut kepala suku. Nah, ada juga tradisi masyarakat praksara pada sistem budaya. Untuk masa berburu dan meramu, sistem budaya masyarakat praksara ini masih sangat sederhana. Pola hidup manusia praksara terbagi menjadi dua macam. Ada yang tinggal di daerah pedalaman dan ada juga yang tinggal di daerah tepi pantai. Hasil kebudayaan masyarakat praksara pada masa ini adalah kejokan modingger dan gua-gua sebagai tempat tinggal mereka. Lalu untuk yang masa bercocok tanam, manusia mulai menciptakan kebudayaan yang lebih baik dan lebih canggih. Hasil kebudayaannya adalah beliung persegi digunakan untuk mengolah kayu, lalu kapak lonjong, mata panah untuk menangkap ikan yang terbuat dari tulang, gerabah untuk menyimpan perhiasan, dan perhiasan yang terbuat dari kulit kerang, tanah liat, dan batu. Dan yang terakhir ada tradisi masyarakat praksara pada sistem seni. Jadi kesenian pada masa praksara ini dapat dilihat dari hasil seni lukis di dinding-dinding goa tempat tinggal manusia praksara. Lukisan mereka ini menggunakan warna dari daun-daun dan tumbuh-tumbuhan. Lukisannya biasanya menceritakan tentang aktivitas manusia praksara. Nah, selanjutnya kami akan menjelaskan tentang jenis-jenis manusia purba yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah Meganthropus paleojavanicus. Meganthropus paleojavanicus ini memiliki arti manusia raksasa yang berasal dari Jawa. Meganthropus adalah manusia purba tertua yang ditemukan di Indonesia. Ciri-ciri manusia Meganthropus paleojavanicus adalah bertubuh besar, tulang pipi tebal dengan tonjolan kening yang mencolok, memiliki tonjolan tajam di belakang kepala, cenderung menyerupai kera karena tidak memiliki dagu, memiliki otot kunyah, gigi, serta rahang yang besar dan kuat. Makanan utamanya berupa tumbuh-tumbuhan. Lalu selanjutnya ada Pithecanthropus. Jadi Pithecanthropus merupakan jenis fosil manusia purba yang paling banyak ditemukan di Indonesia. Manusia purba jenis Pithecanthropus memiliki ciri-ciri badan tegap tetapi berbeda dengan Meganthropus, memiliki tinggi badan sekitar 165–180 cm, tulang rahang dan geraham kuat, memiliki bagian kening yang menonjol, tidak memiliki dagu, volume otak sekitar 750–1300 cc, memiliki tulang atap tengkorak tebal dan berbentuk lonjong, dan alat pengunyah dan otot tengkuk sudah mengecil. Nah, Pithecanthropus ini terbagi lagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu Pithecanthropus erectus. Pithecanthropus erectus berasal dari 3 kata, yaitu Pithekos, Arthropus, erectus, yang memiliki arti manusia kera yang berjalan tegak. Ciri-ciri Pithecanthropus erectus itu berjalan tegak, berbadan tegap dengan alat pengunyah yang kuat, tinggi badan sekitar 165–170 cm,
berat badan sekitar kurang lebih 100 kg, makanannya masih kasar dengan sedikit pengolahan. Lalu diperkirakan hidup sekitar 1 juta sampai 1,5 juta tahun yang lalu. Selanjutnya yang kedua ada Pithecanthropus mojokertensis. Ciri utama Pithecanthropus mojokertensis adalah berbadan tegap, mukanya menonjol, kening tebal, dan tulang pipi yang kuat. Lalu yang ketiga ada Pithecanthropus robustus. Pithecanthropus robustus seusia dengan mojokertensis, tetapi lebih tua dari Pithecanthropus erectus. Ciri yang paling utama pada manusia purba jenis Pithecanthropus robustus ini adalah bentuk tubuhnya yang lebih besar dan kuat. Dan yang terakhir ada Pithecanthropus soloensis. Penemuan Pithecanthropus soloensis yang ditemukan di lapisan Pleistosen tengah ini memiliki arti penting karena menghasilkan satu seri tengkorak berjumlah besar dalam waktu yang relatif singkat pada satu tempat. Fosil yang ditemukan berupa bagian atas tengkorak, tulang dahi, fragmen tulang pendinding, dan tulang kering. Nah, setelah Pithecanthropus kita berlanjut ke Homo. Manusia purba jenis Homo dinilai sudah lebih maju dan sempurna dibandingkan dengan manusia purba sebelumnya, seperti Meganthropus dan Pithecanthropus. Karena secara fisik, Homo sudah lebih mirip dengan manusia modern zaman sekarang. Hal tersebut dapat dilihat dari bentuk kepalanya yang sudah tidak lonjong dan tingkat kecerdasan yang sudah lebih tinggi. Lalu Homo ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu Homo erectus. Homo erectus ini memiliki ciri-ciri hidup lebih dulu dibandingkan Homo sapiens. Postur Homo erectus lebih kekar dan kuat dibandingkan Homo sapiens karena tulang belulangnya lebih tebal. Memiliki kapasitas otak kurang lebih sekitar 1000 cc dan atap tengkorak jauh lebih bundar dan lebih tinggi dibandingkan Homo sapiens. Lalu yang kedua yaitu Homo sapiens. Homo sapiens memiliki arti manusia sempurna, baik dari segi fisik maupun kapasitas otak yang hampir sama dengan manusia modern saat ini. Homo sapiens memiliki ciri-ciri volume otak lebih besar antara 1350 sampai 1450 cc, berjalan lebih tegak, tinggi badan kurang lebih 130 sampai 210 cm, berat badan kurang lebih 30 sampai 150 kg, muka tidak terlalu menonjol ke depan, lalu alat pengunyah, rahang, gigi, dan tengkuk sudah mengecil. Lalu Homo sapiens ini terbagi lagi menjadi 3 bagian. Nah, yang pertama ini ada Homo wajakensis. Ciri utamanya memiliki muka lebar dan datar, memiliki hidung yang lebar dan bagian mulut yang menonjol, tulang tengkorak sudah membulat, memiliki tonjolan yang agak mencolok di dahi, dan diperkirakan hidup antara 40.000 sampai 25.000 tahun yang lalu. Lalu ada Homo soloensis dengan ciri-cirinya volume otak antara 1000 sampai 1300 cc, memiliki tinggi badan 130 sampai 210 cm, memiliki muka tidak menonjol, berjalan tegap secara dua kaki atau bipedal, dan hidup antara 900.000 sampai 300.000 tahun yang lalu. Dan yang terakhir ada Homo floresiensis. Ciri utama Homo floresiensis adalah sebagai berikut. Tinggi badan kurang lebih 100 cm, berbadan tegap, berjalan secara bipedal, volume otak sekitar 417 cc, dan tidak memiliki dagu. Nah, untuk materi yang terakhir adalah berakhirnya masa praaksara. Berakhirnya zaman praaksara dan dimulainya zaman sejarah pada setiap bangsa memiliki perbedaan. Hal itu tergantung dari peradaban masing-masing. Contohnya di Mesir pada tahun 4000 sebelum Masehi itu sudah mengenal tulisan. Jadi pada saat itu Mesir sudah masuk pada zaman aksara atau zaman sejarah. Sementara di Indonesia zaman aksara atau zaman sejarah dikenal bermula sejak ditemukannya prasasti Yupa yang merujuk pada munculnya kerajaan Kutai di Kalimantan Timur sekitar abad ke-5 Masehi. Nah, itu tadi penjelasan kami tentang masa praaksara di Indonesia. Mohon maaf bila dalam penyampaian kami banyak kekurangan dan kesalahan. Kami mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.